Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para penggiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah utamakan keselamatan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, nilai martabat manusia sebagai yang terpokok, itulah yang menjadi nada dasar dari bacaan Injil hari ini. Orang Farisi melihat tindakan para murid yang memetik gandum pada hari Sabat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Sabat. Memang hukum Taurat melarang orang untuk bekerja pada hari Sabat. Tetapi bagi Yesus, hidup dan keselamatan para murid adalah nilai yang tertinggi. Ini tidak berarti Yesus tidak menghargai hukum Sabat. Sama sekali tidak. Bagi Yesus, menaati hukum bukan demi hukum, tapi demi manusia. Hukum ada untuk melayani manusia, dan inilah semangat dasar dari suatu hukum. Spirit hukum inilah yang bagi Yesus harus diutamakan. Hari Sabat sebenarnya adalah hari di mana umat Israel mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan, seperti karya penciptaan dan penebusan, serta memuliakan Tuhan. Untuk itu umat diminta tidak melakukan pekerjaan rutin dan beristirahat supaya segar. Namun menurut Yesus, hal ini tidak berarti orang lalu berhenti berbuat baik atau tidak menolong sesama ketika mereka dalam kesulitan. Sabat dirayakan, tetapi ketika kehidupan manusia terancam karena kelaparan atau sakit, hidup manusia harus diselamatkan. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hukum Tuhan itu demi keselamatan hidup dan demi kebaikan manusia. Hukum apapun yang mencederai hidup dan kemanusiaan bukanlah berasal dari Tuhan. Jangan hanya karena perbedaan kita menolak untuk membantu sesama yang menderita, atau bahkan hanya sekedar menyapa dan salaman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, kita hendaknya setia kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi sekitar kita yang lebih membutuhkan. Kesetiaan kepada Tuhan akan tampak juga dalam kesetiaan dan kepedulian pada orang-orang di sekitar kita. Tuhan itu Maha Rahim dan berbelas kasih kepada semua orang. Santo Antonius Abbas yang kita peringati pada hari ini juga punya kekhasan tersendiri dalam pengutamaan nilai keselamatan manusia. Cara pandang baru dan kritis yang dihayatinya terjelma dalam pilihan hidupnya menjadi pertapa. Menjadi pertapa bukan berarti lari dari sikap peduli terhadap sesama, tetapi ia menjadi pendoa dan pembimbing rohani yang amat berperan bagi keselamatan banyak orang. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi hari.
Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.